Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 7 yang beranggotakan Evan Rahmat Wijaya, Tugiman, dan Mbak Wulan Ayu Pudingningsih akan menyampaikan tentang perkembangan pemikiran kalam di Nusantara. Oke, selamat menyimak. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Padahal semangat awal dan misi paling mendasar dari gagasan teologi Islam atau Tauhid sebagaimana tercermin di masa Nabi Muhammad SAW sangatlah liberatif, progresif, emansipatif, dan revolutif. Ilmu kalam menjadi suatu rangkaian kesatuan sejarah dan telah ada di masa lampau, masa sekarang, dan akan tetap ada di masa yang akan datang. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai yang bersifat ilahiyah, tetapi dari sudut sosiologis ia merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Ia tidak dapat menghindarkan diri dari kenyataan sosial lain, yaitu perubahan, apalagi dilihat dari pandangan ajaran Islam sendiri. Perubahan adalah sunatullah yang merupakan salah satu sifat asasi manusia dan alam raya secara keseluruhan. Selanjutnya adalah dialektika historis ilmu kalam. Ilmu kalam atau teologi Islam, seperti halnya ilmu-ilmu keislaman lainnya pada umumnya, dapat dipastikan secara historis baru muncul pada beberapa dekade sepeninggal Rasulullah SAW. Akan tetapi berlainan dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, ilmu kalam atau teologi Islam sangat erat dan kental kaitannya dengan fenomena skisme atau perpecahan sosial keagamaan dalam tubuh umat Islam. Skisme yang dimaksud adalah diawali dengan peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, yang dalam sejarah Islam populer dengan istilah al-fitnah al-kubra atau fitnah besar. Menurut pandangan Nurholis Majid, fitnah besar itu adalah benar-benar merupakan pangkal pertumbuhan dari polarisasi Islam ke dalam berbagai bidang, terutama bidang-bidang politik, sosial, dan paham keagamaan. Dan bahkan lebih jauh lagi ditegaskan oleh Nurholis Majid bahwa ilmu kalam atau teologi Islam sebagai satu bentuk pengungkapan dan penalaran keagamaan juga hampir dipastikan secara langsung tumbuh dengan bertitik tolak dari peristiwa fitnah besar tersebut. Dan oleh karena itu, maka sungguh sangat relevan kalau kemudian peristiwa fitnah al-kubra atau fitnah besar umat Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan tersebut dijadikan sebagai sebuah acuan atau pijakan dasar dalam upaya melakukan pelacakan akar-akar historis pembentukan sekaligus perkembangan lebih lanjut keberadaan ilmu kalam atau teologi Islam. Corak pemikiran kalam di Indonesia. Perbedaan teologi dimulai sejak zaman sahabat yang menimbulkan keragaman pemikiran dalam Islam. Bagi kalangan intelektual, perbedaan bukan menjadi permasalahan, melainkan hasanah keilmuan yang perlu untuk dikaji sehingga betul-betul mengetahui maksud dan tujuannya. Beberapa organisasi masyarakat juga mewarnai perkembangan kalam, di mana organisasi masyarakat ini berkembang di negara menjadi bagian dari perkembangan kalam dan keagamaan yang ada di Indonesia. Keragaman organisasi inilah yang menjadi perkembangan kalam di Nusantara. Organisasi masyarakat. Yang pertama, Ahmadiyah. Dalam ajaran teologi Ahmadiyah tentang asma Allah, pada hakikatnya hanya milik Allah. Selain dari Allah, tidak ada satu nama pun. Sebab tatkala suatu benda itu tercipta, maka timbullah nama.
Akan tetapi setelah nama itu terbentuk, setiap perubahan yang terjadi menafikan nama tersebut kecuali nama anugerah yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua, Muhammadiyah. Mengenai ajaran teologi, Muhammadiyah berpandangan bahwa akidah yang benar adalah akidah yang dianut oleh umat Islam pada generasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya yang sejalan dengan isyarat Al-Quran dan dipertimbangkan hadis yang diriwayatkan oleh Turmuzi dengan derajat hadis hasan sahih. Mengenai rukun iman, Muhammadiyah berpendapat bahwa pertama, iman kepada Allah itu adalah wajib hukumnya. Dengan iman bahwa Allah mempunyai 13 sifat, hal ini diadopsi dari paham Asy'ariyah. Kedua, iman kepada malaikat, yaitu percaya bahwa Allah mempunyai malaikat yang senantiasa mensucikan Allah, tidak minum, tidak tidur, yang masing-masing dari mereka mempunyai tugas dan kedudukan. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia dan agama mereka. Keempat, iman kepada Rasul. Dalam pandangan Muhammadiyah, Rasul adalah manusia biasa yang memperoleh wahyu memberikan petunjuk kepada manusia mengenai jalan yang lurus. Mereka merupakan orang-orang yang jujur, terpercaya, dan cerdas. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dalam hal ini, teologi Muhammadiyah berpendirian bahwa masa kehidupan kedua yang diawali dengan kehancuran total alam semesta, sesudah masa proses penghancuran itu berakhir, maka berlangsung peristiwa yang akan dialami oleh manusia, yakni kebangkitan dari kubur, pengumpulan di padang mahsyar, dan pemeriksaan yang diakhiri dengan pembalasan. Keenam, iman kepada qadha dan qadar. Manusia hendaknya percaya dengan qadha dan qadar. Hal ini dijelaskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan merujuk pada Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama. Mengenai masalah ketuhanan, Nahdlatul Ulama berbeda pendapat dengan Mu'tazilah. Menurut faham Nahdlatul Ulama, bahwa Tuhan mempunyai sifat ada hal-hal yang menjadi sifat Tuhan. Misalnya mengenai mustahil bagi Tuhan, merupakan pengetahuan. Akan tetapi, Tuhan memiliki pengetahuan. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan yang dimilikinya. Mengenai sifat, Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa sifat berada pada zat. Akan tetapi, sifat bukanlah zat dan bukan pula lain dari zat. Yang keempat adalah persatuan Islam. Berbicara teologi Persis, ia berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang istimewa, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam Al-Quran Atin ayat 4. Secara tegas, Persis berpendapat bahwa jamaah merupakan sebuah ikatan atau perserikatan yang dinisbahkan kepada Ahlus Sunnah, di mana yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang berpegang kepada sunnah dan menolak kepada yang bid'ah. Dan yang terakhir adalah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Mengenai taklid, menurut Al-Ikhwan adalah menerima perkataan yang lain tanpa disertai upaya mencari dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu, jika dalam permasalahan menanyakan dalil dari kedua sumber tersebut, bukanlah merupakan taklid. Mengenai manhaj asma dan sifat Allah, Al-Bana menegaskan bahwa keduanya adalah taufikiyah dan di luar arena ijtihad. Pemikiran kalam ulama Nusantara. Untuk tokoh yang pertama itu Syamsuddin Al-Sumatrani. Untuk riwayat hidup Syamsuddin Al-Sumatrani sendiri, hidup di antara akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17 pada masa Sultan Iskandar Muda. Dalam karyanya, Al-Athos Syamsuddin Al-Sumatrani wafat pada 1040 Hijriah. Syamsuddin Al-Sumatrani merupakan penganut mazhab Ibnu Al-Arabi, yaitu paham wahdat al-wujud atau wujudiyah. Beliau sekaligus murid Hamzah Fansuri. Untuk pemikiran kalam Syamsuddin Al-Sumatrani, yang pertama tentang ketuhanan. Syamsuddin Al-Sumatrani memandang perlu mentasbihkan sekaligus mentanzihkan Tuhan, sebagaimana terkandung makna bahwa di samping adanya Tuhan, diakui adanya wujud alam yang merupakan misalnya Tuhan. Tentang penciptaan alam, Syamsuddin Al-Sumatrani
membagi menjadi 7 tingkatan. Untuk tingkatan yang pertama yaitu tingkat ahadiyah. Pada tingkat ini, zat yang mutlak masih berada dalam keadaan semula, yaitu tingkat masih bebas. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah tingkat wahdah, di mana pada tingkat ini zat Tuhan sadar akan dirinya dan memiliki pengetahuan segala daya yang terpendam pada dirinya sebagai kesatuan. Sedangkan yang ketiga adalah tahap wahidiyah. Pada tingkatan ini kesatuan terdiri dari hal jamak. Jamak yang dimaksud adalah sesuatu yang dikenal sebagai hasil dari penelitian darinya sendiri, yaitu dari potensi yang menjadi nyata. Sedangkan yang keempat yaitu tahap alam arwah, adalah pangkat segala nyawa, baik nyawa manusia, nyawa hewan, dan nyawa tumbuhan dan lain sebagainya. Sedangkan yang kelima adalah tahap alam mitsal, adalah pangkat segala rupa atau dunia ibarat. Yang keenam adalah tahap alam ajsam atau alam raya, yaitu pangkat segala tubuh atau dunia ibarat. Dan yang terakhir adalah tahap alam insan, adalah pangkat segala manusia atau disebut pangkat manusia sempurna. Untuk tokoh yang kedua yaitu Nuruddin Al-Raniri. Nah, Nuruddin Al-Raniri ini lahir sekitar pertengahan kedua abad ke-16 Masehi di Ranir, di kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India. Nuruddin Al-Raniri merupakan keturunan dari Al-Humaid dengan nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Asaidi Al-Humaid, yang merupakan seorang mufti Mekah sekaligus murid termasyhur Asy-Syafi'i. Untuk pemikiran kalam Nuruddin Al-Raniri di Nusantara, yang pertama yaitu tentang wujud Tuhan. Menurut beliau mengungkapkan bahwa wujud Tuhan adalah esa, lagi hakiki tanpa harus memerlukan dalil apapun. Sedangkan yang kedua adalah sifat dan zat Tuhan. Sifat dan zat Tuhan harus dilihat dari dua aspek. Yang pertama aspek wujud, yaitu antara sifat dan zat tidak memiliki perbedaan karena wujud yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah aspek pengertian, bahwa dari segi pengertian antara sifat dan zat itu berbeda. Begitu juga antara sifat satu dengan sifat yang lainnya. Yang ketiga adalah manusia. Manusia terdiri atas jasad dan roh. Jasad adalah wadah dari roh yang tercipta dari alam ciptaan yang terdiri atas berbagai unsur material. Dengan yang pendapat yang terakhir tentang agama. Agama menurut beliau terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga makrifat, dan yang terakhir adalah tauhid.